Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Muhammad Hudaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan membahas metodologi studi Islam, yaitu cara mempelajari Islam secara ilmiah, mulai dari tokoh-tokohnya, mulai dari konsep dasarnya, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum ke pembahasan inti, di sini kita harus tahu dulu apa pengertian dari metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara atau langkah yang digunakan untuk memahami ajaran Islam agar kita itu tidak keliru. Nah, dengan metode ini, Islam itu dipelajari secara terarah dan berdasarkan ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar pendapat pribadi. Kalau misalnya timbul pertanyaan, mengapa perlu metodologi? Metodologi sangat diperlukan agar kita tidak hanya memahami Islam secara sempit. Jadi, Islam itu tidak dilihat dari teksnya saja, tetapi juga dari konteks kehidupan. Nah, dengan adanya metodologi, ajaran Islam itu jadi sangat mudah dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada objek studi Islam. Nah, objek studi Islam ini terbagi pada beberapa bagian. Yang pertama ada normatif, dan yang kedua ada historis, dan yang ketiga ada sosiologis, dan yang keempat ada filosofis. Yang pertama yaitu normatif. Nah, pendekatan ini membahas ajaran Islam berdasarkan dari Al-Quran dan juga hadis, seperti hukum, akidah, dan juga ibadah. Misalnya, halal dan haram atau sunnah dan wajib. Selanjutnya, yang kedua yaitu historis. Pendekatan historis melihat Islam itu dari sisi sejarah, yaitu dari perkembangan Islam sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai pada zaman sekarang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis membahas bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan memengaruhi perilaku sosial serta budaya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu filosofis. Nah, pendekatan filosofis yaitu mengkaji Islam secara lebih mendalam untuk memahami maknanya, untuk memahami hikmahnya, dan juga untuk memahami tujuan-tujuan ajaran Islamnya. Baik teman-teman, pada slide selanjutnya di sini saya menampilkan tokoh studi Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, beliau adalah ulama besar yang sangat berpengaruh dalam ilmu keislaman, khususnya yaitu di bidang ilmu fikih, ilmu akhlak, dan juga ilmu tasawuf. Dan perlu teman-teman ketahui, Imam Al-Ghazali dikenal karena pemikirannya yang mengajarkan keseimbangan antara akal, hati, dan syariat dalam memahami Islam. Kemudian di sini saya mengambil contoh dari kajian zakat dalam pendekatan normatif, dalam pendekatan sosial, dan juga pendekatan sejarah. Nah, zakat tidak hanya dibahas dari segi hukumnya saja, tetapi juga dari berbagai pendekatan. Yang pertama dari pendekatan normatif. Zakat membahas hukum zakat, siapa yang wajib membayar zakat dan siapa yang berhak menerimanya. Dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Zakat dilihat sebagai sarana membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sejarah. Zakat
dikaji dari praktek pelaksanaannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada zaman sekarang. Pada slide ini dijelaskan bahwa studi Islam di era digital semakin berkembang seiring kemajuannya teknologi yang disebut yaitu era Smart Society 5.0. Nah, media sosial kini menjadi salah satu sarana untuk belajar dan menyebarkan ajaran Islam. Yang sering kita lihat yaitu dakwah online. Nah, dakwah tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media online seperti video, tulisan, dan kajian digital. Namun, di balik kemudahan tersebut ada tantangan berupa banyaknya informasi keagamaan yang belum tentu benar. Sehingga kita itu harus lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial. Kesimpulannya, studi Islam membantu kita memahami ajaran Islam secara menyeluruh, baik dari segi ajaran, sejarah, maupun kehidupan sosial. Nah, dengan metodologi yang tepat, kita dapat mengamalkan ajaran Islam secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi perkembangan di era digital yang sekarang ini. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan, yaitu tentang metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saja, saya Hildan Muhammad Hudaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.